Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dulu bapak dari Lampung buat dusun namanya dusun Sidowaya, Gapupin Selimanti. Beliau dari buat kampung itu Pak Juro, kemudian buat surau. Setelah buat surau, buat musola. Sholat Jumatnya masih di Selimanti tahun 95-an masih. Habis buat surau, buat musola, karena yang jamaah banyak, akhirnya bapak itu sama masyarakat buat masjid. Setelah masjid ini yang ngaji banyak, anak-anak TPA itu banyak yang ngaji Iqra, ngaji Al-Quran seperti anak bapak ibu banyak. Akhirnya beliau buat madrasah. Ternyata dari buat madrasah ada orang jauh mau menginap, maka buatlah asrama. Lambat tahun banyak lagi yang mau tinggal di asrama belajar, maka buatlah pondok pesantren. Sekarang jadi namanya Pondok Pesantren Darul Huda. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang takut kepadaku dari hamba-hambaku adalah ulama. Ulama artinya orang-orang yang ngerti agama, orang-orang yang berilmu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah salah satu pendidikan yang diajarkan oleh Nabi adalah pondok pesantren. Maka saya buat pondok pesantren, ada MTS, ada MA, ada Darul Huda Language School. Anak-anak yang tamat SMA masuk ke perguruan tinggi negeri bebas tes. Sekarang tahun ini anak-anak pesantren Darul Huda yang mau masuk Universitas Sriwijaya Palembang masuk bebas tes. Semua jurusan, tinggal satu yang harus tes, yaitu kedokteran. Yang lain tinggal masuk saja. Kenapa? Ini bentuk pengabdian saya meneruskan perjuangan daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan risalah Nabi, mengajarkan ajaran Nabi seperti yang diajarkan oleh Pak Juro di masjid ini. Alhamdulillah. Senang kata Pak Juro ada anak TPA, ibu-ibu bisa terjadi. Pak Juro juga yang ngajarin. Pak Juro juga, Bu. Kalau banyak pahala kamu Pak Juro. Banyaknya pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah Krishna 10. Besok pagi harus ke Ranau, malam ke Mokakau, paginya lagi di Warkop Ranau Selatan, nggak istirahat jadi. Untung mau nyebrang Komering ke timur, nggak jadi karena jauh ngeri saya ngisi Komering Puncak Kabau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu Bapak Ibu hadirin sekalian, Bapak Ibu mau mencontoh seperti Nabi, mau berilmu seperti Nabi sudah tidak mungkin lagi. Tapi Bapak Ibu punya harapan yang besar, yaitu Bapak Ibu punya penerus namanya anak atau putra putri daripada Bapak Ibu. Betul? Ada yang belum punya anak? Ada yang belum punya anak? Banyak belum nikah, mana ada anak. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nak belajar, tapi saya lihat ibu-ibu belajar Al-Murjan jelas senangnya anak. Kenapa? Lah tua, lah turun 80 tahun kan? Lah tua masih galak belajar, apalagi anak-anaknya Bapak Ibu hadirin sekalian. Inilah harapan Bapak Ibu hadirin sekalian, meskipun Bapak Ibu tidak bisa agama, tidak berilmu, cuma tamat SD, cuma tamat SMP, tamat SMA, tapi anak Bapak Ibu sampai bisa sarjana, itu sudah luar biasa. Maka setelah buat pesantren, buat sekolah, tahun ini saya buat perguruan tinggi di Maradua, buat kampus Bapak Ibu. Karena saya sering ceramah Bapak Ibu, berat beban bagi saya. Kenapa? Karena bermoral.
Saya ngomong aja ayat belajar agama, ayat pendidikan anak-anaknya. Saya juga yang ngomong harus berpendidikan, harus belajar agama. Mondok 10 tahun tidak cukup, Bapak Ibu. Saya pindah lagi mondok di Darul Huda sampai sekarang. Tamat SMA, tamat MTS pesantren, tamat MA pesantren, kuliah sambil pesantren. Tamat S1, lanjut S2 di Palembang. Selesai S2 ternyata kurang. Sekarang ambil program doktor S3 di Surabaya. Mondokannya 2022 selesai dari doktor. Amin, pamer ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berdoa bersama. Mudah-mudahan Kembang Tinggi ini akan jadi desa yang gemah ripat Cinawi. Amin. Akan jadi desa yang penuh dengan keamanan. Amin. Akan jadi desa yang penuh dengan kedamaian. Amin. Akan jadi desa yang penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Amin. Karena itu adalah ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ada dusta di antara kita, antara tokoh agama sama tokoh masyarakat, antara pemerintah desa sama pengurus agama, pengurus musola dan masjid harus jalan bersama, harus bergandeng tangan memajukan desa Kembang Tinggi ini. Pemerintah desa harus kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, kerjasama dengan tokoh adat desa setempat agar supaya Kembang Tinggi ini lebih maju lagi. Yang kedua, anak bapak ibu harus sekolah, harus belajar agama, harus belajar sekolah sampai sarjana, selesai S1 baru bisa. Dari Kembang Tinggi ini ada yang pasca sarjana S2. Lebih hebat lagi dari Kembang Tinggi ini ada yang pasca sarjana program dokter S3 seperti saya. Amin Allahumma. Nanti kalau sudah pulang membangun desanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Pak, luar biasa. Terakhir saya lihat kata Pak Juru tadi, di sini Pak Ustaz air aja bergantian 2 hari. Benar itu Bapak Ibu? Benar itu ya? Lemah dia lemah itu. Mak mana airnya habis? Di mana mandi? Ada terus? Gak pernah habis. Alhamdulillah. Kemarau ada? Ada. Aku bayangkan mak mana di sini mandinya di kali di bawah jurang itu. Orang kesarannya nak mandi malam. Mau banyak terus Pak. Ya Allah. Luar biasa sekali. Niatkan semua itu untuk ibadah kepada Allah. Saya doakan mudah-mudahan rezeki Bapak Ibu semuanya lancar. Amin. Yang nanam jagung, jagungnya banyak. Amin. Yang nanam karet jangan ditebang sekarang lah mahal. Kutinaklah guling galu ya. Karet 9.000 plus stres mulu. Nanam pisang banyak-banyak, tidurlah panen banyak lah murah dulu. Harus senantiasa bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapa aku sampai minat jam saja? Langsung doa Pak Juru. Ibu-ibu itu penasaran. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mau contoh Nabi ada semua Bapak Ibu. Ada semua. Mau di sektor apa saja kita bisa mencontoh Nabi dari segi apa saja Bapak Ibu. Hari ini sekalian kita bisa mencontoh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, pesan saya yang terakhir Bapak Ibu, pesan saya yang terakhir ini perhatikan. Pesan saya yang terakhir ini perhatikan. Jadi Bapak Ibu, anak Bapak Ibu jangan salah menempatkan pendidikan, baik pendidikan umum maupun pendidikan agama. Belajar agama saja kalau tidak tepat juga bisa salah Bapak Ibu. Apalagi belajar Kenapa Bapak Ibu
Karena putra putri Bapak Ibu menentukan masa depan Bapak Ibu dunia dan akhirat. Betul apa betul? Alangkah prihatin ketika Bapak Ibu menyaksikan kehidupan anaknya sedih sekali. Betul apa betul? Tapi alangkah bahagianya ketika Bapak Ibu menyaksikan kesuksesan dan keberhasilan anak. Ketika anak berhasil, Bapak Ibu senang nggak? Ketika anak Bapak Ibu tidak berhasil, susah hidupnya. Yakin saya orang tuanya lebih susah merasakan anaknya susah. Betul apa betul? Nah, jangan samakan anaknya Bapak Ibu kalau anaknya tidak sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Kenapa? Pendidikan Bapak Ibu, sekali lagi, pendidikan Bapak Ibu menentukan masa depan Bapak Ibu. Tidak hanya anak saja. Pendidikan putra putri Ibu menentukan masa depan Bapak Ibu, apalagi masa depannya yang akan. Dunia sudah semakin canggih Bapak Ibu. Dunia sekarang sudah semakin canggih. Kita ini sudah semuanya sudah digital. Semuanya sudah serba internet Bapak Ibu. Betul apa betul? Kita sekolah saja sekarang harus pakai internet. Mak mana udah di Kembang Tinggi ada sinyal? Sekolah nak pakai sinyal, mak ini pun Bapak Ibu enak. Semuanya serba internet, semua digital. Kita nak belanja apa saja di rumah saja Pak. Ibu-ibu nak belanja jilbab dari rumah. Lama-lama pesan sayuran saja lah pakai HP. Betul Bapak Ibu? Tolong angkati jagain sekilo. Benar Bapak Ibu? Ini sudah. Kemudian Bapak Ibu di zaman sekarang ini serba canggih lagi. Kita bisa mengetahui perasaan orang lewat HP. Benar nggak? Oh ya Allah, bisalah murah dulu mak mengkacau hidup kamu mak ini. Status apa? Status Jumadi. Oh tapi susah berarti di mana? Pacet. Dilihat. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kemajuan zaman sekarang ini Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, jangan lupa pendidikan putra. Dengan kemajuan zaman seperti itu juga Bapak Ibu, saya juga buka sekolah teknologi informatika dan komputer. Agar supaya apa? Santri juga tidak hanya bisa ngaji saja Bapak Ibu, tapi menyesuaikan zaman, harus bisa komputer, harus bisa internet. Melihat sekarang Bapak Ibu di desa-desa mau pengajian juga susah cari penceramah. Benar tidak Bapak Ibu? Saya saja dalam 2 hari harus mengisi 4 acara Bapak Ibu. Berartilah agak susah cari penceramah. Oleh karena itu saya buat sekolah latihan kader dakwah. Ini baru 4 bulan dilatih. Ini dari Muara Dua Kisah. Nah, kalau yang nyoteng ini Bapak Ibu jangan khawatir, ini masuk TV gitu ya, acara malam hari ini. Niat ini mudah. Kita acara di Masjid Jamiatul Khairat ini Pak Juro, kita masuk TV, bisa dicek di YouTube.